Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 20 September 2017, kalender Ibrani memasuki tahun 5777 yang disebutkan tahun Ain Sain. Ain adalah angka 70 yang berbicara tentang sebuah mata. Kalau kita melihat Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, maka mata Tuhan tertuju kepada kita, yaitu orang-orang yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Tuhan mau mengajar, menasehati, dan menuntun jalan yang harus kita tempuh. Ajaran, nasihat, tuntunan Tuhan bisa kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap hanya kepada kasih setianya, pasti matanya senantiasa tertuju kepada Dia. Melalui arti angka Zain atau angka 7, Tuhan akan mengajar, menasihati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Saudara, tahun 5777 adalah tahun penuaian, tahun pedang, tahun peperangan, tahun penyembahan. Untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangannya yang kedua kali, pedang Tuhan akan turun. Ini akan memurnikan gerejanya dan penghukuman bagi dunia. Peperangan rohani akan terjadi lebih dahsyat dan kita harus keluar sebagai pemenang. Gaya hidup kita harus sebagai penyembah-penyembah, yaitu orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Hidup di dalam doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Dan pesan Tuhan bagi kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Untuk menjadi pemenang-pemenang dalam peperangan rohani ini, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata, bahwa kita sebagai prajurit Tuhan yang gagah perkasa harus siap menderita. Dan kita yang sedang berjuang tidak memusingkan diri kita sendiri dengan soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian kita berkenan kepada komandan kita. Yang kedua, sesuai dengan Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, yang artinya sesama kita. Tetapi musuh kita adalah iblis dan antek-anteknya. Kekuatan iblis adalah tipu muslihatnya. Tetapi kelemahannya, kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dia pasti kalah. Yang ketiga, baca, hafalkan, dan perkatakan Mazmur 91. Di sini dikatakan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sebagai kubu pertahanan kita, dan hati kita melekat kepada Dia, maka Tuhan berjanji Dia akan membentengi, menolong, melepaskan kita dari sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, dan kedahsyatan malam. Yang keempat, Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 gerejanya. Pesan ini bukan hanya untuk gerejanya pada waktu itu saja. Sebab 7 gereja ini berbicara tentang gereja Tuhan sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya
selalu diakhiri dengan kata-kata, siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan akan memberikan hadiahnya. Hal ini berarti kita akan keluar sebagai pemenang kalau kita mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada kita. Pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya masa kini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia menunjukkan apa yang dikehendakinya, yaitu apa yang dia sukai sehingga mereka akan mendapatkan pujian. Juga apa yang dia benci sehingga mereka mendapatkan hukuman. Yang kedua, dia menunjukkan konsekuensi dari mereka yang tidak taat. Dan yang ketiga, dia menunjukkan pahala bagi mereka yang berjaga-jaga atau waspada dan yang setia kepadanya. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, maka yang pertama, tidak benar kalau dikatakan bahwa setiap orang percaya pasti masuk surga apapun yang dia lakukan. Dan hal yang kedua, tidak benar kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus secara otomatis mengampuni dosa orang percaya, yaitu dosa yang lama, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang masuk surga adalah barang siapa yang menang. Karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, artinya dia menuruti pesan Tuhan Yesus. Sebagai contoh pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau kalah, namanya akan dihapus dari kitab kehidupan itu. Saya berdoa, saudara dipakai sebagai penuai-penuai jiwa yang dahsyat. Karena saudara-saudara keluar sebagai pemenang. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kau berkati anak-anakmu semua Tuhan. Hamba berdoa, biarlah mereka semua keluar sebagai pemenang-pemenang. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.